Oke guys, mari kita belajar bareng lagi ya permainan dari Grandmaster Karpov melawan Spassky Boris ya. Kita mempelajari strategi dan ya apapun yang bisa kita pelajari ya. Ini dimenangkan oleh Karpov ya pada masa ini, masa jaya-jayanya dia. Ini gamenya itu tahun 79 guys ya. Jadi ini pastinya Karpov lagi masa-masa lagi kuat-kuatnya ya. Oke, Karpov sebagai putih dimulai dengan D4. Nih kalau saya perhatiin dia memang senang sekali main D4 ya. Lalu dijawab dengan kuda F6, lalu C4 dan dijawab dengan E6 ya. Masih opening. Lalu kuda ke G3 ya. Ini benar-benar ini mengontrol petak pusat ya. Lalu D5 dimainkan dan kuda C3 ya. Ini kuda C3 ke sini ya. Oke. Lalu gajah E7 dan gajah F4 dimainkan ya. Oke, lalu dijawab dengan rokade dan E3 ya. E3 jalan dan C5 dijawab dengan C5. Di sini dimakan ya. Ternyata kadang-kadang kalau secara teori nih ya, kalau ini dimakan kan makan lagi dan perwira jadi lebih maju ke depan ya. Biasanya dianggap jelek ya. Tapi dari sini ternyata kadang nggak sesuai teori juga ya. Kadang GM itu ya udah makan aja gitu kan, dimakan. Oh, nggak dimakan lagi ya. Agak aneh. Mestinya dia makan sih. Ya udahlah. Lalu menteri masuk ya, walaupun ini inakurasi ya. Tapi it's okay. Coba kita mempelajari aja kenapa dia kesini ya. Dianggap engine bilang harusnya makan ini. Makan. Tapi dia kesini. Kalau secara prinsip sih harusnya kesini ya. Keempat. Kenapa dia kesini? Nah ini biasanya ada hal-hal kayak gini yang kita harus pelajari kenapa dia kesini gitu ya. Oke, lanjut. Ya, menteri masuk ke A5 dan A3 dimainkan ya. Nah, bedanya Karpov ini dia cukup menjaga pion ya. Oke. Lalu C5 dimakan dan D1 ya. Principalist active piece ya. Oke, lalu gajah ke F7 dan kuda D2 dijalankan ya. Lalu gajah D7 jalankan dan gajah E2. Harusnya sih enggak, dia nggak kesini karena bisa menghalangi pergerakan yang lain, jadi dia cukup ke E2. Oke. Lalu C8 dan rokade. Oke. Menteri balik. Nah, di sini baru dia makan pion ya. Makan pion, dimakan kembali dan memainkan kuda ya. Ya sebenarnya itu bisa dibilang maksimum activity-nya ya, karena kalau ke depan akan ada pion ya dimakan gitu. Kenapa ini nggak dimakan ya? Nanti ya akan dimakan lagi kan. Jadi tidak ini apa? Tidak apple to apple. Oke, lanjut.
H6, dan di sini kudanya aktif ya ke E5, mengancam pertukaran dengan ini dan ini juga ya. Oke. Apa yang dilakukan lawan? Ternyata menyelamatkan gajah. Oke. Lalu ternyata Karpov makan kuda ya. Makan kuda ya, oke. Dimakan kembali oleh C6 benteng ya. Lalu di sini gajah mengancam ya. Gajah mengancam dan menteri masuk ya ke B6. Oke. Di sini mengancam kuda ya. Principle of attack ya. Mengancam kuda. Oke. Kuda pindah ya. Kuda masuk ke wilayah teritori kita ya. Putih ya. Ternyata didiamin ya. Didiamin aja, malah memindahkan menteri ke E2. Maksudnya apa ya? Ya Coastal Engine harusnya ke D3 ya menterinya. Nah kadang-kadang gue juga nggak bisa sih, nggak bisa memahami apa. Cuma dari sini dia kan gayanya posisionalnya, dia bisa jangkauan jauh sih kalau ke depan kalau saya lihat. Jadi selain dia ya itu, ini dia bisa potensi geraknya cukup jauh ya nantinya. Dimakan ya kudanya. Oke. Ternyata dimakan lagi oleh gajah ya. Oke. Nah itu kenapa? Karena kalau dimakan sama ini strukturnya jadi nggak bagus lagi si pion yang biasa gitu kalau Karpov tuh. Oke, dimakan dan D8 dijalankan kuda benteng. Lalu D3 benteng ya. Sini. Kenapa nggak kesini? Sebenarnya bisa juga sini ya. Karena nggak akan mungkin dimakan oleh ini. Cuma di sini tuh dia cukup posisional menjaga ini juga. Kalau dimakan bisa makan lagi. Lalu benteng pindah ke D6 dan benteng ke D1 ya. Baterai. Oke. Lalu D7 dan di sini D2 dijalankan dan di sini B5 ya. Menteri ke B5. Oke. Dan Karpov mengamankan menterinya ya ke D1. Lalu pion. Gak enak ya mata gue. Oke. Lalu apa lagi? Ya, dijalankanlah G3 ya. Jadi ya kalau nggak ada yang bisa diancam ya dan perwiranya sudah aktif, jalanin yang simpel-simpel. Contohnya ya pion-pion ini. Lalu gajah ke F8 dan gajah ke G2. Itu kalau nggak ada forcing move ya jalanin is active piece ya. Lalu gajah E7. Nah ini maksimum activity ya dari menteri yang ke H5 ya. Oke.
lalu dijalankan A6 dan H3 dijalankan, lalu C6, lalu H2, menteri ke H2. Kenapa menteri pindah ya? Kenapa raja pindah? Kenapa raja pindah ke H2 ya guys? Karena karena bingung mau jalanin apa lagi tuh, kayaknya biasanya begitu tuh. Oke. Lalu A5 dijalankan dan dia menjalankan F4 yang ternyata mistake ya. Harusnya kata engine harusnya menjalankan gajah ya. Gajah ke D4. Oke. Ini tuh gini. Ini lagi. Oh. Oke. Tapi kita pahami ya, kalau dia jalanin ini tuh karena dia melihat tidak ada perwira yang bisa dijalankan lagi gitu ya. Misalnya ini ngapain di sini? Nggak mungkin kan ke sini, atau ya menurut dia nggak ada gerakan perwira yang mengancam, jadinya ya udah pion aja gerakin. Oke, lanjut. Lalu dijalankanlah F6 dan menteri pindah ke D1. Apa menteri pindah ya? Oh, secara posisional ini kan bertumpuk ini guys. Tapi kalau secara engine ya bagusnya ke sini. Oke. Lalu menteri ke B5 ya, ini mengancam ini ya. Walaupun ini banyak pendukungnya ya. Lalu jalankanlah G4 dibalas dengan G5 dan raja mundur ke H1 ya. Walaupun itu langkah mistake, harusnya ini ke sini katanya guys. Oke. Lalu menteri pindah lagi ke C6 dan di sini baru F5 ya. Pion mengancam gajah. Gajah pindah, lalu E4 dijalankan ya. Ini mengontrol petak ini ya. Oke. Apa yang dilakukan? Ternyata tidak dimakan, karena kalau dimakan akan ada ini nih, akan beradu nih. Ternyata dimakan oleh Karpov ya. Apa dimakan lagi? Tidak. Spassky tidak mau. Dia mundurkan menterinya. Dan di sini E2 dijalankan benteng ya. Nah, ini B5 itu langkah buruk. Kenapa? Karena akan ada langkah ini nih, langkah fork. Bukan, brilian ya. Oh iya, brilian. Langkah brilian dari benteng. Nah, ini baru mulai taktikalnya Grandmaster Karpov guys. Jadi di sini dia melihat peluang ya. Jadi dia makan si gajah dan akan dimakan lagi kan. Nah, dari sini pion masuk. Nah, ini pion akan fork ya. Nah, jadi lalu pindahlah si menteri ya ke depan, lalu dihadang dengan pion ya. Dan di sini ternyata Spassky Boris menyerah ya. Karena kalau dilanjutkan misalnya dia mundur nih,
dia mundur. Ini makan sini, lalu ini makan sini, ini makan sini. Udah menang. Jadi daripada begitu ya, kalau Grandmaster tuh udah kelihatan dah bakal kalah, ya udah gitu. Oke, begitu guys. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.